masjid yang setiap sebelum 5 waktu itu menyetel Asmaul Husna. Setiap sebelum azan 5 waktu itu menyetel Asmaul Husna. Dan itu bagus sekali ya. Sampai dimasukkan ke radio juga. Ini adik-adik yang hadir ini tahu radio atau enggak ya? Ini putranya Ustadz ya, anak Gen Alpha itu enggak tahu radio itu apa. Enggak pernah tahu. Jadi begitu diajak Ustadz ajak ke studio radio gitu, ini tempat apa gitu, enggak tahu dia. Taunya adalah ada kamera, terus sedang nyala kameranya, oh berarti itu sedang YouTube. Gitu, taunya itu. Nah adik-adik itu radio ya. Radio itu bagus di Surabaya, di Jawa Timur itu masih ada. Sebelum sholat 5 waktu disetel Asmaul Husna. Yang adik-adik baca setiap hari itu riwayat At-Tirmidzi yang ada di Mushaf Al-Quran, biasanya di bagian cover, depan atau belakang. Coba dibuka Al-Qur'annya masing-masing yang di rumah. Itu biasanya ada. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Bahkan adik-adik bisa cari di YouTube ya. Mohon maaf ini saking populernya Asmaul Husna sampai para penyanyi dari Timur Tengah itu tidak pakai hijab pun melantunkan Asmaul Husna. Ya, tidak pakai hijab pun melantunkan Asmaul Husna. Itu gimana hukumnya Ustadz? Ya soal adabnya itu tidak beradab, tapi soal Asmaul Husnanya ya tetap benar. Nah sekarang itu tadi spill tentang riwayat At-Tirmidzi sampai selesai ya, sampai As-Sabur. Adik-adik yang belum hafal ayo dihafalkan, terus ikut kegiatan rutinnya di Daruz Zahra. Sudah hari ke-28, tinggal sekian hari lagi. Baik, sekarang masuk ke halaman 1. Nah, jadi adik-adik, riwayat Asmaul Husna itu banyak muslim yang tidak percaya. Ya, banyak muslim yang tidak percaya. Dianggap riwayatnya itu hoax atau dhaif atau maudhu. Dianggap hoax. Padahal riwayat yang akan kita pelajari ini diterima dan disohehkan, dianggap valid oleh para ulama terdahulu. Di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani. Coba sekarang di halaman 1 sampai 2, kemudian terjemahnya itu ada di halaman 3 sampai 5. Nah, riwayat ini ada di kitab tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani. Nah, itu dibaca. Ini buat adik-adik yang belum terbiasa baca hadis, dicermati. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya, dan riwayat yang dikeluarkan atau dirilis oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Nama kitabnya adalah Musannaf. Wat-Tabraniyu, yaitu Imam At-Tabrani, kilahuma fid du'ai, keduanya dalam kitab Ad-Du'a. Ternyata bukan di kitab Musannaf Ibnu Abi Dunya, tapi di kitab Ad-Du'a karya Imam Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani. Itu nama ulama zaman dulu ya, zaman sekarang sudah jarang ya nama seperti itu. Wa Abu Syaikhi, dan Imam Abu Syaikh, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim, wa Ibnu Mardaweh, dan Imam Ibnu Mardaweh, wa Abu Nuaimin, dan Imam Abu Nuaim, wal Baihaqiyyu, dan Imam Al-Baihaqi, an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu. Nah, di sini langsung masuk ke dicermati ya, ini riwayatnya berbeda dari yang adik-adik hafalkan. Ini penting karena adik-adik akan mengetahui, oh ternyata ilmunya Allah itu luas sekali. Dan dari Asmaul Husna saja kita mungkin belum hafal dan kita mesti menghafalnya. Kenapa? Dengan menghafal Asmaul Husna yang berbeda-beda sebanyak-banyaknya, itu akan membuat kita khusyuk. Bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat juga. Nah, kemudian kita baca inna lillahi tis'atan wa tis'aina isman. Allah punya 99 nama. Wa tis'aina isman. Man ahsoha, siapa yang menjaganya, dakhalal jannata, maka dia masuk ke surga. Nah, apa maksud dari menjaga itu Ustadz sudah bahas sebelumnya. Kajian Asmaul Husna di Daruz Zahra sudah 3 kali. Ini kali yang keempat. Nah, man ahsaha dakhalal jannata. As'alullah ar-Rahman ar-Rahim. Nah, coba sama ya, masih awal ya. Ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian yang ketiga coba diperhatikan, sudah beda. Al-ilaha. Ya, al-ilaha. Makanya kita baca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Tapi Allah juga memiliki nama Al-Ilah. Allah itu Tuhan. Jadi tidak apa-apa adik-adik. Adik-adik bilang, Tuhanku, ya Tuhanku. Ah, itu boleh. Bukan syirik ya. Kita bilang ya Tuhanku, itu boleh. Dengan maksud Allah adalah Tuhan saya. Dengan maksud Tuhan itu adalah nama Allah. Yang itu yang kita pelajari sekarang, Al-Ilaha. Kemudian yang selanjutnya Ar-Rabbu. Ar-Rabbu, atau kalau di sini posisinya adalah sebagai maf'ul kan, atau tolab ya, atau tolab ya. Ustadz kemarin baru baca. Jadi kalau Allah itu sebagai maf'ul itu maka tidak disebut dengan maf'ul, tapi disebut dengan al-matlub, yang dicari, yang dimintai gitu. Maksudnya bukan sebagai maf'ul gitu, atau bukan sebagai objek. Ya, itu hanya soal adab saja ya. Ar-Rabbu artinya apa Ustaz? Sama, artinya juga Tuhan. Al-Malik lanjutnya ya. Al-Malik artinya Maharaja. Coba diperhatikan. Di surah Al-Fatihah adik-adik kan bacanya Maliki Yaumiddin. Begitu ya. Nah, padahal Asmaul Husna itu di sini kita baca Al-Malik. Berarti ada beda dong. Yang di surah Al-Fatihah kan Maliki. Mimnya panjang. Kalau di sini mimnya pendek. Nah, beda ya. Nanti di bawah ya, di halaman berapa nanti itu akan adik-adik temukan Malikun atau Al-Malik. Nah, bahwa Allah itu Maha Raja juga, tapi ada huruf ya dikasih sukun. Nah, jadi ada 3 yang maknanya Maharaja, yaitu Al-Malik, Al-Malik, dan yang ketiga Al-Malik. Baik, kita jeda.